Kali ini kita akan membahas mengenai baptisan Roh Kudus. Dari Lukas 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara, baptisan Roh Kudus, yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus adalah tenggelam di dalam Roh Kudus. Masuk, seperti kalimat baptiso, masuk ke dalam Roh Kudus, menyelam, tenggelam di dalam Roh Kudus dan meluap-luap di dalam Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Yesus yang membaptis Roh Kudus. Di baptisan air, manusia yang melakukan baptisan air. Bahkan Yesus tidak, selama di bumi, Yesus tidak membaptis air kepada manusia. Tetapi baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Mengapa kita harus dibaptis Roh Kudus? Tujuannya adalah agar kita menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, di situ dikatakan, "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi tujuan dari baptisan Roh Kudus adalah agar umat Tuhan menerima karunia Roh Kudus, agar umat Tuhan dibentuk berjalan dengan Roh Kudus, dengan karunia Roh Kudus. Umat Tuhan harus berjalan dengan Roh Kudus. Itulah pembentukan terhadap umat Tuhan. Umat Tuhan dibentuk oleh Roh Kudus melalui perjalanan bersama-sama dengan Roh Kudus di bumi ini. Bagaimana Roh Kudus menolong, bagaimana Roh Kudus menghibur, bagaimana Roh Kudus menyertai, bagaimana Roh Kudus menguatkan di segala situasi, sekalipun berada di situasi yang paling mengecewakan, sekalipun berada di situasi yang paling menyedihkan. Tetapi pada waktu seseorang berjalan dengan Roh Kudus, maka ia akan terbentuk. Umat Tuhan akan terbentuk pada saat umat Tuhan berjalan dengan Roh Kudus atau berjalan dengan karunia Roh Kudus. Maka umat Tuhan akan bersaksi. Maka umat Tuhan akan bersukacita. Bagaimana sungguh mereka bisa berkata, bagaimana sungguh mereka bisa bersaksi bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi umatnya. Walaupun dikatakan bahwa Yesus yang melakukan baptisan Roh Kudus, tetapi metodologinya adalah biasanya manusia atau seorang hamba Tuhan menumpangkan tangannya. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi metodologinya yang ditulis oleh Perjanjian Baru adalah pada saat hamba Tuhan menumpangkan tangan, pada saat Paulus menumpangkan tangan, dan orang yang ditumpangkan tangan itu penuh Roh Kudus. Tetapi bukan berarti bahwa orang tersebut atau Paulus yang melakukan baptisan Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Apa yang hamba Tuhan bisa lakukan adalah menumpangkan tangan.